Red Drive Proposal, awal mula campur tangan Amerika Serikat di Indonesia. Ditulis oleh M. Abrianto, Research Associate Global Future Institute, GFI. Red Drive Proposal diyakini merupakan usulan pemerintah Amerika Serikat kepada pemerintah Indonesia, pimpinan Perdana Menteri Muhammad Hatta, untuk menumpas habis Partai Komunis dan seluruh elemen kelompok sayap kiri di Indonesia. Inikah awal mula campur tangan Amerika Serikat di Indonesia? Kesaksian mantan gubernur militer Sumarsono sudah selayaknya digali lebih lanjut oleh para sejarawan Indonesia. Banyak literatur sejarah di zaman pemerintahan Soeharto menegaskan bahwa awal keterlibatan Amerika Serikat bermula ketika pecah konflik di dalam negeri, yakni PRRI di Sumatera Barat dan Permesta di Sulawesi Utara dekade 50-an. Namun jika ditelusur ke belakang lagi, justru mulanya Amerika Serikat berkepentingan langsung untuk turut campur tangan dalam menentukan masalah dalam negeri Indonesia bermula 3 tahun setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Ada konflik senjata yang meletus di Solo, Jawa Tengah dan Madiun, Jawa Timur pada 1948 yang menyeret langsung Amerika Serikat untuk turun tangan sebagai bagian dari pengaruh perang dingin antara dua kutub kekuatan dunia, Amerika Serikat di blok barat dan Uni Soviet di blok timur. Setelah merambah daratan Eropa, mereka yang menjadi medan pertarungan adalah kawasan Asia Tenggara. Indonesia yang memiliki kekayaan alam berlimpah dan geografisnya begitu strategis menjadi pertimbangan khusus bagi kebijakan pemerintahan Harry Truman. Belum lagi pasca Perang Dunia II, konflik yang merebak di Burma, Singapura, Thailand, dan Malaysia dengan sponsor dari blok komunis membuat Amerika Serikat dengan politik pembendungannya, containment policy, merasa jika Indonesia pun sulit dikontrol dan akhirnya masuk dalam orbit negara-negara komunis seperti Uni Soviet. Sebuah ulasan yang sangat bagus dan detail dari buku Indonesia Merdeka Karena Amerika yang ditulis oleh sejarawan Belanda Francis Goda dan Dutch Bukadis Salberg tahun 2008, di mana mereka mengamati kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Indonesia sejak 1920 hingga 1949. Intinya, dalam buku ini digambarkan bahwa konferensi meja bundar akhir 1949, di mana Indonesia mendapat pengakuan secara internasional adalah berkat peran Amerika Serikat. Namun, akan lebih tepat lagi jika melihat KMB tersebut secara sebab akibat. Karena KMB lahir dari akibat perang pengaruh kekuatan adidaya di masa itu. Amerika melawan Uni Soviet yang menyeret ke alam Nusantara ini. Pemicu yang digunakan adalah konflik berdarah di Solo dan Madiun pada 1948. Masyarakat Indonesia yang dipelopori para pemuda dan berbagai golongan pada intinya tidak ingin menghirup udara kemerdekaan dari hasil pemberian pihak kolonial. Itu sebabnya saat Jepang menjajah Indonesia dan kemudian negara matahari terbit ini dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat pada awal Agustus, para pemuda menghendaki segera mungkin Indonesia merdeka. Sayangnya, Bung Karno dan Bung Hatta saat itu sedang diundang ke Dalat, Vietnam oleh petinggi militer Jepang yang menjanjikan bahwa kemerdekaan Indonesia pada saatnya nanti akan diberikan. Berbekal dari janji politik tersebut, Bung Karno dan Bung Hatta saat tiba kembali ke Jakarta paksa oleh para pemuda untuk segera memproklamirkan Indonesia karena Jepang sudah takluk, belum yakin 100%. Meletuslah peristiwa 16 Agustus 45, di mana Bung Karno dan Bung Hatta diculik oleh sekelompok pemuda ke Rengas Dengklok. Meski momentum itu Bung Karno dan Bung Hatta belum bersedia juga, namun makna dari penculikan tersebut berdampak sehari sesudahnya.
Jam 10 pagi tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia pun resmi memproklamirkan kemerdekaannya. 3 tahun kemudian, setelah melewati masa sulit awal pemerintahan dengan jatuh bangunnya kabinet karena kekuatan kolonial Belanda terus ingin menguasai Indonesia, di tubuh pemerintahan pun mulai terjadi perpecahan. Kubu Amir Syarifuddin yang menjabat sebagai Perdana Menteri dan dukung oleh gerakan sosialis komunis tak menghendaki adanya kompromi dengan Belanda. Sementara Bung Karno dan Bung Hatta di kubu lain lebih memilih cara praktis, yakni bersedia berunding. Akibatnya, Amir Syarifuddin yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri dan menjadi Ketua Perundingan Renville akhir 1947 merasa terjepit. Sebagian partai politik seperti Masyumi dan PNI yang semula menentang kebijakan yang ditempuh Amir saat menandatangani perjanjian Renville, tapi Amir setelah meletakkan jabatan sebagai Perdana Menteri lalu digantikan oleh Muhammad Hatta, malah kedua partai tersebut justru mendukung pemerintahan yang baru dalam melakukan negosiasi dengan Belanda melalui jasa Komisi 3 negara, Amerika Serikat, Belgia, dan Australia. Yang menjadi menarik adalah mengapa sikap pemerintahan Hatta dan pendukungnya lalu melunak untuk melakukan negosiasi dengan Belanda melalui jasa KTN, Komisi 3 negara. Disinilah sikap Amerika Serikat mulai tampak untuk campur tangan secara langsung dalam konflik internal di Indonesia. Masalah ini kian memanas dengan iklim perang pengaruh Amerika Serikat melawan Uni Soviet di berbagai wilayah dunia umumnya dan Asia Tenggara khususnya. Dan peristiwa penting sepanjang 1948, terutama di 2 kota besar Jawa, Solo dan Madiun, tak bisa dilepaskan dari perang pengaruh kekuatan raksasa dunia di masa itu. Demikian kura-kura Takar Lambe Sundel.